Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Yang pertama ada Isra. Isra adalah diperjalankannya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, teman-teman. Sedangkan Mi'raj adalah dinaikkannya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah Isra Mi'raj ini, teman-teman. Yang pertama, orang yang sukses harus menempuh perjuangan yang keras, seperti Rasulullah SAW yang diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Nabi ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Nabi mengalami rasa sedih yang sangat mendalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan diisrokan dan dimi'rajkan. Hikmah selanjutnya, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah yang Maha Berkehendak, membuat kita semakin mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang membawa perintah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha menyayangi dan Maha menguatkan hambanya, sebagaimana Allah telah memberikan kekuatan batin bagi Rasulullah SAW saat mendapat banyak cobaan selama berdakwah. Selanjutnya, meyakini bahwa di setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap cobaan tersebut dapat meningkatkan keimanan kita atas kuasa Allah. Yang terakhir, mendirikan sholat fardu 5 waktu sesuai perintah Allah yang disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Selanjutnya, Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Satu di antaranya adalah pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa sih pemuda yang mendapatkan keistimewaan ini? Apa sih yang spesial dari pemuda? Jadi gini, teman-teman, masa muda adalah masa di mana syahwat berada di puncak gejolaknya. Perilaku sebagian besar orang pada fase ini cenderung mengikuti syahwatnya. Maka, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah memilih untuk berbeda, memilih untuk menjadi antonim dari mayoritasnya. Mereka ridho menghabiskan masa-masa indahnya untuk tenggelam dalam ketaatan kepadanya. Para pemuda ini berhasil membuat Allah takjub. Pemuda dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana hadis Nabi. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang masa mudanya, bagaimana ia melaluinya. Pemuda yang taat kepada Allah ini pasti memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Apa sih akhlakul karimah itu? Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik atau terpuji. Semua manusia harus memiliki sifat akhlakul karimah ketika hidup di dunia. Bagi seseorang yang memiliki akhlakul karimah, maka akan selalu disenangi oleh semua manusia. Bahkan tidak hanya itu, seseorang berperilaku sesuai ajaran Islam, maka sudah pasti baik di mata Allah, dan kelak nanti akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada beberapa contoh akhlakul karimah. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah pernah bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh paling tinggi dan mulia. Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap baik dan menolong kepada saudara dan tetangganya. Berbuat baik serta tolong menolong menjadi suatu hal yang wajib dilakukan demi terciptanya hidup rukun dan damai antar sesama manusia. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah. Ini sudah pasti, sebagai hamba Allah, sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim untuk senantiasa taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, berbicara dengan kata-kata yang baik. Berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang tidak diperbolehkan berkata kepada orang tua. Yang kelima, menjaga amanah dan menepati janji, pemaaf, ikhlas, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, dan yang terakhir ada memiliki rasa malu. Kenapa sih kita harus memiliki rasa malu? Sangat penting untuk tetap dipelihara oleh setiap manusia. Kenapa? Karena dengan adanya rasa malu, maka akan menghindarkan kita dari tindakan yang memalukan.